di masa lalu termasuk ketika dia di tahun 94 yang STY ngegolin itu, Iya. dia mampu lolos ke perempat final gitu loh. Artinya di saat itu mereka sudah bisa gitu. Kenapa sekarang agak menurun ya? Itu menurut saya yang harus dievaluasi sih. Iya, apalagi materi pemainnya sebenarnya secara kedalaman squad Persib oke loh. Oke. Ya, untuk ukuran kita ya. Betul, iya. Ukuran Liga 1 ya. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan kembali bersama Esti Resto. Kali ini kita akan membahas soal sepak bola nasional lagi. Yes. Dan kali ini kiprah klub-klub kita di Liga 1 maupun di kompetisi antar klub Asia. Ya. Teranyar Persib Bandung. Ya. Iya. Kalah menyakitkan sih kalau gue bilang sih. Ya, kalau gue bilang sih gagal total ya. Maksudnya artinya mereka bermain 5 kali di kompetisi ini di ACL 2 ini hanya sekali menang, itu pun ketika main di Singapura ya, sekali menang. Di kandang 3 kali main mereka 2 kali kalah, sekali seri dan ini menurut saya catatan yang kurang bagusnya 2 kali seri dong, Is. Iya. 2 kali seri, sekali menang, 3 kali kalah. Ini catatan yang tidak bagus untuk wakil kita di Asia gitu. Sebenarnya, tapi menurut saya ketika Persib kalah dari Port itu juga menunjukkan bahwa mereka belum terlalu siap untuk menghadapi level Asia gitu di pertandingan itu. Padahal di Liga 1 mereka sampai sekarang belum terkalahkan dan berada di urutan kedua. Artinya walaupun belum terlalu stabil tapi mereka secara hasil belum pernah kalah. Nah, tetapi ketika di Asia mereka mengalami ya catatannya mau nggak mau ini gagal total untuk wakil Asia, dan ini wakil tertinggi kan, wakil tertinggi Indonesia kan gitu. Madura terlepas dari lawannya tidak sekuat Persib, mereka maju ke fase selanjutnya dengan perjuangan berbeda. Borneo dan juga PSM masih berjuang di Asian Championship Cup Championship ya, masih tahun depan lagi. Jadi ini juga akan berpengaruh terhadap kompetisi lah pastinya dengan hasil ini, karena koefisiennya kita di kompetisi antar klub Asia. Ya, ini juga akan berpengaruh. Tapi pelajaran pentingnya adalah ayo klub-klub Indonesia itu mulai memikirkan persiapan untuk menuju Asia, karena menurut saya belajar dari JDT aja. JDT itu kan gapnya terlalu jauh dengan tim-tim Malaysia yang lain, event itu Selangor sekalipun ya. Untuk Selangor sekarang ya gitu, mereka mampu juara Asia AFC 2015. Setelah itu di elit Asia Liga Champion yang elit gitu, dia mampu bermain dengan lebih konsisten, mengalahkan tim Korea Selatan segala macam. Dan ini menurut gua sesuatu yang perlu dicontoh, karena branding secara secara nama itu penting dan prestasi penting, dan ini akan mengangkat kompetisi, karena kan Indonesia kan berada di posisi di Asia Tenggara, jadi kita posisi ke-6 kan kompetisi kita di Asia kan waktu itu 27 ya kalau nggak salah ya. Jadi kita harus meningkatkan itu. Jadi kompetisi yang baik akan menghasilkan timnas yang baik pastinya, dan begitu juga sebaliknya lah gitu. Jadi menurut saya ini pelajaran penting buat kita, karena Persib salah satu tim yang menurut saya jadi harapan ketika dia di Asia gitu. Karena di masa lalu termasuk ketika dia di tahun 94 yang STY ngegolin itu, dia mampu lolos ke perempat final gitu loh. Artinya di saat itu mereka sudah bisa gitu. Kenapa sekarang agak menurun ya? Itu menurut saya yang harus dievaluasi sih. Iya, apalagi materi pemainnya sebenarnya secara kedalaman squad Persib oke loh. Oke. Ya, untuk ukuran kita ya. Betul, iya. Ukuran Liga 1 ya, mereka kan nggak terkalahkan juga kan. Betul. Itu terbukti gitu loh. Tapi memang gue melihat waktu itu ada pernyataannya Bojan Hodak, memang tim ini agak sedikit terlambat beradaptasi dengan kompetisi antar klub Asia yang berbeda dengan atmosfernya dengan di Liga 1. Makanya mereka kan di awal-awal seret tuh kalah di kandang sendiri, apalagi waktu laga pertama sama Port kan. Mereka seperti agak sedikit dalam tanda kutip kaget melihat kualitas dari tim-tim lain. Tapi sebenarnya kalau kualitas oke, gue masih bisa memperdebatkan Persib dibandingkan, karena gini. Hampir sama sih sebenarnya, karena kalahnya nggak banyak-banyak amat Port ya. lawan Lion kalahnya kebobolan banyak. Kita lawan Lion menang di kandangnya Lion ya. Artinya sebenarnya saling mengalahkan. Tapi itu tadi faktor kesiapan itu gue yakin Bojan Hodak mengatakan itu kesiapan secara mental, bukan kesiapan secara teknis ya, bukan secara kedalaman tim ya, tapi secara mental dan kerutinitas yang berbeda, kepadatan kompetisi yang berbeda. Itu menurut saya yang mungkin yang dikatakan Bojan tidak siap, belum siap itu mungkin itu. Tapi kalau ngelihat dari situasi pertandingan ya, mereka sering banget
kecolongan terus di menit awal dan ngejar-ngejar di akhir. Oke. Iya kan situasi lawan City. Iya, City Sailor kan menang dramatis tuh. Betul, iya. Ketinggalan 2-0 dulu apa kalau gue nggak salah ya. 2-0 dulu benar. Iya pokoknya terus akhirnya dikejar jadi menang 3-2. Nah ini juga kejadian lagi waktu lawan Zhejiang kan. Iya. Itu ketinggalan jauh lah. Jauh. Sampai 4-1 ya. Betul. Sampai 4-1 terus akhirnya coba kejar. Akhirnya cuma bisa nyetak 3 gol gitu loh. Jadi nggak bisa menang padahal butuh menang gitu. Tapi secara defensif rapuh. Oke. Nah ini yang menjadi catatan juga sih kalau misalkan menghadapi taktikal mungkin ya secara di kompetisi antar klub Asia gitu kok bisa seperti itu gitu, terlambat panas lah bisa dibilang di pertandingan untuk kompetisi antar klub Asia. Sedangkan di Liga 1 mereka sejauh ini ya menurut gua performanya oke. Iya, bahkan kalau bisa dikatakan Persib sebenarnya di Liga 1 dibandingkan musim lalu di awal-awal kompetisi lebih bagus musim ini di Liga 1. Tapi ketika apakah memang di Asia itu menjadi beban, itu yang memang yang saya katakan harus dievaluasi. Kalau menjadi beban ya itu berarti semua tim di Indonesia punya masalah yang sama akhirnya nanti gitu. Ya kita berharap ya sekarang dari Madura United ya walaupun timnya hancur-hancuran di Liga 1 ini juga ini nih ya, jadi sebuah apa ya namanya ya? Dilematis ya. Iya dilematis ya. Timnya hancur-hancuran di Liga 1 kalah terus, ibaratnya gitu. Ya mereka justru agak lumayan di kompetisi antar klub Asia gitu loh, yang bersaing. Walaupun seperti yang tadi lo bilang ya, level lawannya memang agak berbeda. Tapi tetap ini kompetisi antar klub Asia. Makanya gitu itu tadi bukan soal kedalaman skuad, tapi apakah dengan beban bermain di Asia itu membuat mereka menambah beban? Itu aja sih sebenarnya. Gitu. Iya, jadi kita berharap semoga nanti Madura United bisalah melangkah lebih jauh sehingga koefisien kita tetap akan lumayan. Betul. Di kompetisi antar klub Asia berikutnya. Itu tadi soal kiprah kompetisi klub kita di antar klub Asia ya Persib Bandung, dan sekarang kita dari Liga 1. Persis Solo di demo sama supporternya lagi panas nih, dan 3 orang dicopot dari jabatannya, 1 nama mundur. Jadi Wanabut keluar, manajer dicopot ya. Iya, manajer Karul Basalamah. Karena memang itu tuntutannya ya, setahu gue ya. Tuntutan supporter itu Karul Basalamah, Yogi Nugraha. Tapi akhirnya keputusan yang terakhir update kita syuting tanggal 6 ya ini. Iya. Kita tanggal 6 Desember. 2 hari sebelum kita syuting itu keputusan, atau 1 hari sebelum kita syuting keputusan adalah mencopot Karul Basalamah sebagai manajer, Arizal Putra sebagai direktur bisnis dan juga Yogi Nugraha ini sebenarnya dia pelatih fisik basically kan, tapi sempat jadi interim caretaker, dan pelatih Hanafik yang mengawal transisi dari Milo ke Ong Kim Sue juga akhirnya mundur. Iya. Gitu. Jadi karena mungkin ngerasa tugas dia udah selesai. Iya. Dia balik ke Jawa Timur kayaknya. Dan ketika kemarin pertandingan terakhir Persis Solo itu juga penontonnya sepi sekali, tapi di luar mereka demo gitu. Oh dan, ini ya mogok nonton ya? Mogok nonton, dan mereka mengatakan bahwa boykot kalau gak salah ya? Iya, ada unsur politik praktis segala macam lah itu. Tapi ya semoga Persib yang sekarang berada di Persis yang berada di posisi 16 bisa membaik. Karena memang ancaman degradasi nyata di depan mata. Iya gitu. Benar. Padahal secara materi pemain ya masih bisa lah di papan tengah lah untuk bersaing ya. Gak beda-beda jauh kok dari musim lalu gitu. Iya, cuma yang kehilangan besar mungkin Alexis Mesidoro sih. Iya. Jadi memang kalau gue lihat ini bagaimana Ong Kim Sue bisa membalikan lagi mental dari para pemain Persis ya. Karena itu yang mungkin jadi masalah utama ya. Yes. Karena di setiap pertandingan tuh ya kalah seperti di kandang sendiri itu kan juga menyakitkan gitu loh. Makanya dan mereka tidak ada masalah dengan kandang. Iya benar. Karena mereka main selalu di stadion Manahan. Karena stadion yang representatif. Iya gitu. Makanya kita tunggu aja nanti bagaimana dengan adanya perombakan baru ini, terus dengan adanya Ong Kim Sue. Ya seperti apa perubahannya nanti. Karena kemarin lawan siapa? Debutnya Barito seri. Kedua tim sama-sama dalam tanda kutip tidak terlalu sehat gitu. Iya benar. Jadi dan tanda kutip tidak sehat ya karena coach RD mundur ya. Bukan secara klub ya, secara tim ya. Secara tim. Jadi coach RD cuti bukan mundur. Jadi diganti sama coach Franz. Jadi memang kan ada ini juga kan, pasti ada situasi secara psikologis mungkin ada yang harus diperbaiki. Sama kedua tim ini ya hasilnya seri. Dari hasil seri ini justru kalau ngomong ya Barito yang menang karena dengan kondisi seperti itu mereka berhasil menahan seri tuan rumah gitu. Betul. Jadi memang Persis Solo nih masih dalam tekanan. Yes. Untuk bisa bangkit. Padahal Pak Joko udah pulang ke Solo loh.
Oh ya? Iya kan Pak Jokowi pulang ke Oh Seoul. iya Pak Jokowi. Ya. Gue duga Pak Jokowi yang satu itu. Oke. Kini tadi dari Liga 1. Oke. Sekarang kita bahas Liga Nusantara Liga atau Nusantara. Liga 3 model baru. Model baru benar. Jadi ada 2 klub, Kalteng Putra dan Sulut United mundur. Kenapa Mundur. nih? Ya finansial segala macam persiapan Iya sih. Yang pasti kalau Kalteng Putra rencananya akan ikut Liga 4 regional mereka gitu. Jadi memang secara kalau untuk level nasional mepet waktunya dan nggak siap segala macam. Nggak ada gantinya. Habis pilkada juga nggak ada Hah? nggak ada. Kalteng Putra ini memang bermasalah sih karena yang biayain ya yang punya kuasa di sana. Tapi menang, kemarin. Tipis. Iya. Sama ketua SBWI kan saingannya. Oh gitu. Panadalsyah. Oh. Tipis. Jadi ada satu survei menangin Panadalsyah, terus ada berapa survei itu menangin Pak itu Sabran itu. Itu kayak ada itu apa namanya kabupaten mana gitu saling mengklaim terus akhirnya ada meme gitu. Ya udah yang satu save malam, satu save. Nah, gue lupa ya. Real KPU kapan sih terakhir? Nggak tahu Desember tanggal 16 kayaknya nggak salah. Oh, ya pokoknya tunggu itu aja lah. Itu nih, ini sengit ini soalnya di Kalteng itu, makanya agak-agak deg-degan juga tuh. Kenapa kita ngomongin politik praktis ini? Karena di sepak bola Indonesia itu dua hal itu nggak bisa dipisahin. Nggak bisa dipisahin, Nggak bisa iya dipisahin, sih. gitu. Karena nggak bisa dipungkiri, kadang-kadang klub itu terselamatkan sama orang yang dalam tanda kutip sedang kampanye. Iya. Sosok yang sedang betul. kampanye di daerah itu ya, Iya. terselamatkan. Itu tidak bisa dipungkiri. Banyak terjadi di Indonesia. Gitu loh. Jadi memang sekarang ini situasi ya Kalteng Putra memang sudah bertahun-tahun ya. Betul. Nah, Catatan FIFA masih ada kan ya? Apa? Yang catatan pelanggaran di FIFA itu masih ada dong ya? Ya, gue nggak ngerti lah untuk masalah penunggakan gaji mereka. Gue lupa update seperti apa. Tapi memang dalam beberapa tahun terakhir ini bermasalah Kalteng Sering Putra. bermasalah. Sering bermasalah. Iya. Dan dalam tanda kutip memang Kalteng Putra ini diasuh di OP nih ya sama yang punya kuasa pada gitu. saat kemarin ya. Iya. Padahal dulu hampir ngambil Diego Forlan, tapi Diego Forlan untungnya milih jadi PNS sekarang. Tapi yang pasti kita berharap Kalteng Putra ini bisa membaik lagi karena biar bagaimanapun mereka representatif untuk Kalimantan Tengah. Iya. Iya kan? Kalau Kalimantan Tengah dan Barat itu nggak ada wakilnya kan? Iya, gitu. betul, belum ada wakilnya lagi ya. Yang semua itu Kalimantan Timur semua. Iya, Kalimantan Selatan. Persipon masih belum tahu nih kayak belum gimana tahu, Pontianak ya. gitu. Terus ya udah Kalimantan Tengah tinggal andalannya Kalteng Putra. Benar. Kalteng Putra gitu yang diharapkan bisa terus eksistensi di betul. di sepak bola nasional itu. Sulut United yang gue heran, padahal kan Sulut kan setahu gue waktu itu kan orang-orang profesional, PT profesional Tidak loh. Dan anehnya semua tim bahkan ya dari 18 tim termasuk yang 2 yang mundur itu minim sekali bahkan pemberitaan Instagram mereka aktif segala macam itu minim sekali. Jadi ini juga aneh gitu. Ini pertandingan tanggal 13. Dari hari ini berarti tinggal 7 hari lagi. 7 hari lagi tapi banyak tim yang belum jelas pelatihnya siapa. PSJS Deli Serdang itu katanya baru mau seleksi. Bahkan siapa yang seleksi belum tahu. Kabarnya Syahrial Effendi. Tapi ya gitu. Jadi menurut saya itu ya apakah Liga 3 ini hanya sekedar playoff dari kayak playoff ke Liga 2 gitu loh, Is? Ya. Tapi kan gak singkat kan? Ya, jadi gini. Jadi akan dibagi 2 tim, 16 tim itu. 2 grup. 2 grup di 16 tim. Satu bermain grup 1 bermain di Solo, ada 8 Kota Barat dan juga 8 UNS. Lalu satu grup di Bali, di lapangan Stadion Ngurah Rai dan Stadion Kuta ya, di Kuta, di Samudra Kuta itu. Gelora Samudra di Kuta. Nah, ada 2 tim. Nah, dari babak pendahuluan itu round robin semua. Artinya dua kali main, tapi kandang tandang, tapi di satu home tempat. Home turnamen. Kemudian dari 2 grup ini akan ada satu grup berarti 16 itu 8 ya. Iya. 8. 3 tim teratas itu maju ke 6 besar. 6 besar. Kita bahas ntar 6 besar. Yang sisanya ke 10 kecil. Oke. Nah, itu di 6 besar juga bermain round robin. Oke. Home turnamen. Jadi satu tim main 3 kali. 6 kali dong. 6 kali. Bukan dong. 6 ini mau lo bagi 2 grup lagi atau? 2 grup. 2 grup berarti 3. Berarti kan masing-masing 4. 4 main 4 kali. Nah, ini kita bahas 6 besar dulu ya. Jadi 3 grup main masing-masing 4. Peringkat 1 2, yang peringkat 1 langsung ke final. Otomatis promosi. Oke. Yang peringkat kedua ini playoff promosi.
Oh, yang 3 berarti jatahnya. Jatahnya 3. Yang peringkat 3 udah tetap bertahan di situ. Tetap bertahan di Liga 3. Liga 3. Nah, di 10 kecil itu kan ada 10 tim. Iya, dibagi 2 grup. 5. 5. Oke. Masing-masing grup berarti satu tim ini bermain berapa? 8 kali kan ya? 8. Kalau kandang tandang lagi ya, round robin lagi ya. Round robin. Nah, hanya satu doang yang bertahan. Hah? Oh, jadi juara grupnya doang. 4 tim degradasi. Jadi 8 ada 8 tim degradasi. 8 tim yang akan degradasi. 8 tim degradasi plus 2 tim bertahan, tadi ada 1. Berarti tinggal berapa itu? Tinggal 5 ya? Tinggal 5 aja. Jadi 3 promosi 8 degradasi. Oh. Tersisa 5 itu. Jadi ini nanti akan ada perubahan. Jadi ini kayak divisi transisi gitu loh. Iya, nah, iya. di Liga Nusantara ini gitu. Iya, makanya ini. Yang seru lagi nanti Liga 4 nih. Lebih Liga rumit lagi, lebih rumit lagi ya. Lebih rumit lagi, tapi gua nggak tahu ya sistemnya nanti akan kayak gimana ya di dan Liga 3 ini Liga Nusantara ini juga akan dipegang langsung PT LIB. Iya, betul. Ini dipegang sama PT LIB untuk di Liga Nusantara. Jadi ini menarik banget ya. Di grup A deh, sebutin dulu timnya. Di grup A Oh, si Rizky udah selesai di Timnas Putri. Rizkandi. Iya. Oh iya, Perserang. Jadi ke Perserang Rizky. Di grup A itu ada Keprijaya, belum tahu pelatihnya siapa. Oke. Perserang itu Rizkandi. Persikap Kabupaten Bandung itu Rasiman. Rasiman itu bawa pemain-pemain tim Aceh PON. Oke ya. Kemarin Rasiman. dia pelatihnya soalnya PON Aceh. Terus Persipasi belum dapet nih Mas Apung Widadi. Siapa nih pelatihnya? Deli Serdang itu baru seleksi, katanya pelatihnya Syarial Effendi. Oke. PSGC Ciamis itu pelatihnya Heri Kiswanto. Oke. Terus Sumut United itu Sada Sumut. Oke. Namanya sekarang Sumut United. Oh, berubah. Jadi Karo United Bang ke Arya. Sada, sekarang Sumut United. Oh, gitu. Sumut United FC. Terus Tornado FC ini pelatihnya Danang Suryadi. Danang Suryadi itu dari awal musim kemarin ngelatih Dejan. Tapi tiba-tiba nggak tahu apa-apa, tiba-tiba keluar gitu, nggak ada terima kasih juga di IG-nya Dejan, tiba-tiba ngelatih Tornado FC. Tornado FC itu dari Riau. Oke. Terus di grup B itu ada NZR Sumbersari, Malang. Ini pelatihnya Agus Yuwono. Terus Mas Agus. Persib Kapas Pasuruan ini pelatihnya Mas Dra Nurmiza. Nuriza. Ini orang Bojonegoro, pelatih muda. Dulu sempat akademinya sempat di Sleman, Akademi Sleman, sempat di di Barito, sempat di Barito. Lalu Persiba Bantul, Persiba Balikpapan itu Amir Yusupohan. Oke. Ini penyerang gelandang serang dulu mudanya Piala Asia 96. Dia pemain PKT Bontang dulu, Amir Yusupohan ini. Terus ada Persiba Bantul, Endro Bawono. Nah, ini emang langganan lah, ini udah kayak pelatih seumur hidup kayaknya. Kayak Sajuri Said dulu. Iya, kayak Sajuri Said, benar. Ini Endro Bawono. Terus sudah persiapan, udah lonceng jersey juga gitu. Jersinya cukup bagus gitu. Persipanipaya ini kalau nggak salah pelatihnya Jimmy Saputro, kalau nggak salah ya. Tapi sudah persiapan mereka. Sudah persiapan malahan Persipani ini. Terus PS Cilacap itu pelatihan Supriyono Prima. Terus latihannya di Jakarta. Supporternya pengen. Iya. Gua tahu evaluasi. Iya. Koreksi itulah. Iya. PSM Madiun belum jelas juga. Wanals Brothers ini serius, pelatihnya Salah Saragih. Ini tim dari Papua yang latihannya di Bandung. Gitu. Jadi Wanals Brothers ini. Itu tadi pembagian grupnya, dan tadi sudah dijelaskan sama Estu soal formatnya seperti apa. Iya. Jadi kita tunggu aja nanti bakal seru kayak gimana ya. Dan yang pasti kalau udah dipegang PTNB harus ada yang nyariin. Iya. Dan gue nggak tahu nih siapa yang nyari. Belum tahu. Tapi yang menarik gini, Kota Solo itu rame sepak bola. Oh iya, benar. Liga 1 Persis Solo. Iya. Liga 2 Adiaksa. Jadi ditambah timnas dong. Iya, tambah timnas. Iya. Jadi semua tempat stadion dipakai. Nih, bayangin nih. Manahan timnas sama Persis Solo. Iya. Dari Adiaksa Farmel, Adiaksa bukan tanpa Farmel, kan Adiaksa FC. Liga Terus 2. lapangan Kota Barat dan juga lapangan UNS untuk Liga 3. Iya, jadi penuh semua full sepak bola Solo. Jadi lagi rame ya. Iya, makanya gue besok insya Allah kalau jadi nonton Piala AFF yang Indonesia Laos, gue besok mau nonton sekalian pembukaannya itu, pembukaan Liga Nusantara. Oh, Liga Nusantara ya. Oh ya, di sana ya. Jadi memang menarik nih, Solo nih jadi hidup nih sepak bolanya lagi ya. Karena biar bagaimanapun Solo ini salah satu
saksi sejarah juga Iya betul, ya. kan stadion itu kan dari PON pertama. Iya benar. Ya waktu dualisme selesainya Solo. Pak Jokowi waktu itu masih jadi wali kota. Iya, makanya Pak Efek Rudi yang jadi KPSI. Iya. Itu dia Efek Rudi, ya Pak Efek ya. Iya, yang apa namanya kayak PSSI yang normalisasi, komite normalisasi. Rudi Hadiat, Pak Rudi ya. Iya, jadi memang Solo ini salah satu ya punya perjalanan sejarah panjang lah. Tapi di Persisnya sepak bola panas. Indonesia. Iya, Persisnya. Waktu itu Persis juga sampai dualisme. Betul. Bahkan 3 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat ya. Di masa lalu di era Galatama mereka punya Arseto Solo. Iya. Yang sempat nomor 4 di perempat final di Asian Club Championship juga. Ya mudah-mudahan sepak bola Solo bisa hidup lagi, terutama di pembinaannya ya. Iya. Untuk terus melahirkan pemain-pemain yang luar biasa lagi untuk sepak bola Indonesia dan bisa ke timnas pastinya. Betul, iya. Oke, itu udah kita bahas sudah berapa menit ya? Udah lama. Oh udah lama ternyata, nggak terasa. Udah lama. Oke, dengan demikian sekian dulu untuk pembahasan Discord kali ini. Sampaikan di kolom komentar kalian terkait dengan Liga Nusantara ataupun nanti Liga 1 ataupun nanti Persib. Oke. Seperti apa komentar kalian performa Persib di kompetisi antar klub Asia. Jangan lupa juga untuk follow sosial medianya Skor Indonesia, baik itu di X, kemudian di Instagram, di TikTok, di Facebook, dan juga terus subscribe YouTube kita. Kita juga masih ada di mana? Ada di Noise, dan kalau lihat pengen perkembangan jadwal segala macam dari Liga 1 sampai Liga 3 yang sudah akan segera mulai ini, skor.id itu tempatnya. Dan ada skor spesial juga buat kalian, daging semua di sana. Oke, dan demikian gua Rasatan. Esto Resto. Sampai jumpa lagi.